people, welcome to my medical path anatomy vlog part 2. Sebelum nonton video ini, aku rekomen kalian buat nonton anatomy vlog part 1. Kenapa? Karena aku udah sharing tentang cara aku belajar anatomi selama kuliah kedokteran di sana. And today aku mau share tentang referensi-referensi yang aku gunain sebagai pedoman belajar anatomi. If you are interested, just continue watching this video. The big question is, kenapa sih Kak suka belajar dari beberapa referensi? Kenapa Kak satu sumber aja Kak? Menurut aku adalah karena tipe belajarku itu memahami, bukan menghafal mati. Nah, prinsip aku adalah ketika aku sudah paham tuh materi, maka aku akan hafal dengan sendirinya materi tersebut. Walaupun waktu dan energi yang digunakan lebih banyak, tapi aku merasa aku lebih paham anatomi ketika sudah mencocokkan dari beberapa sumber. Nah, setiap buku tuh unik. Ada yang jago di bagian gambar, ada yang jago di bagian penjelasannya, ada yang bisa memandang suatu struktur dari sudut pandang A, ada yang dari sudut pandang B. Ada suatu buku yang unggulnya di topik skeletalnya, ada yang unggulnya itu di bagian muskulusnya atau ototnya. Menurut aku, ketika waktu belajar kita cukup, lebih baik belajar dari beberapa referensi, karena itu akan memperluas pemahaman anatomi kita. Oke, jadi buat video ini, referensi yang akan kusampaikan itu akan aku bagi jadi 4 bagian. Yang pertama, textbook untuk belajar. Yang kedua, textbook untuk latihan soal. Yang ketiga, aplikasi. Dan yang keempat adalah website. Oke, start dari textbook untuk belajar. Rekomendasi pertama aku adalah More. More itu buku favorit aku karena ada gambar dan juga cerita penjelasannya. Let me show you. Jadi di sini kalian bisa lihat kan, ada gambar terus ada penjelasannya. Nah, nanti dibedain sama yang Sobota ya. Kalau di More itu gambarnya, lihat yang di Staro itu warnanya hijau, terus yang Proxima Row itu warnanya ungu. Sedangkan nanti yang di Sobota warna tulangnya itu sama semua. Terus juga ada penjelasan, cerita penjelasan dari gambar tersebut. Kayak yang di Proxima Bone itu ada scapoid yang diceritakan bentuknya itu kayak kapal. Terus ada os lunata yang bentuknya itu kayak bulan sabit. Nah, jadi di sini kalian bisa ngerti kan kalau More itu tipenya bercerita. Jadi penjelasan anatominya itu dibentuk kayak cerita. Hanya saja karena aku nggak punya buku fisiknya More ini, jadi aku pakainya yang e-book, dan e-booknya itu ada yang English version. Jadi aku sering kayak cross check lagi antara More sama Sobota buat ngafalin istilah anatominya, istilah bahasa Latinnya. Tapi menurut aku kalau kalian itu punya More yang versi Indonesia, yang bahasanya itu nanti bahasa Latin, struktur-struktur anatominya, menurut aku More ini recommended banget. More di bagian upper limb-nya itu memiliki nilai plus menurut aku. Di situ ada tentang kayak tabel yang menjelaskan gerakan dan juga otot yang ada di scapula misalnya. Terus juga ada yang di bagian tangan lain. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Terus ada juga kayak singkatan yang dibuat sama pengarangnya. Contoh kayak muskuli yang menyusun rotator cuff. Ada musculus supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan juga subscapularis. Itu disingkat sama pengarangnya jadi SIDS, just simple like that. Nah, misalnya kalian tertarik untuk baca More, kalian bisa download e-booknya. Aku bakal link di bawah tuh, di description box aku bakal share linknya. Lalu rekomendasi yang kedua adalah Sobota. Nah, Sobota ini adalah buku Sejuta Umat ya. Cuma yang di sini tuh beda. Sobota itu tipenya atlas, jadi isinya kebanyakan gambar, tapi kayak ada caption penjelasan singkatnya sedikit. Nanti bedakin sama Netter. Nah, ini beda sama More karena kalau More tipenya kan cerita penjelasannya, sedangkan kalau Sobota ini tipenya lebih ke gambarnya. Let me show you. Jadi kalau di sini kalian bisa lihat ada osa carpalia juga, tapi lihat itu tulangnya tuh warnanya sama semua. Terus yang aku maksud caption itu bisa kalian lihat di bawah ini, ada kayak caption setiap gambar dari Sobota. Nanti bedain sama Netter yang dia no caption. Lalu yang aku paling suka dari Sobota itu adalah buku tabelnya kayak gini. Nah, karena aku emang nggak beli Sobota, jadi aku pinjam punya temanku, habis itu aku fotokopi. Nah, kayak yang aku ceritain di vlog part 1,
Kalau aku tuh suka nambah-nambahin penjelasan kan di buku. Nah, contohnya tuh kayak gini. Oke, jadi kan ini ada dari Sobotanya, terus aku tambahin dari Moore. Jadi yang belum nonton Anatomy Vlog Part 1, kalian bisa cek link di description box bawah ya. Terus di Sobota juga ada daftar istilah, kayak gini. Ini tuh kayak kamus dolan, tapi khusus anatomi doang. Nah, ini 2 part dari Sobota yang aku suka, dan aku fotokopi semua dari teman aku karena aku nggak beli. So, misalnya kalian nggak mau beli, kalian bisa fotokopi dari teman atau download e-booknya. Rekomendasi buku yang ketiga adalah Grey's Anatomy International Edition. Buku ini mirip kayak More, jadi modalnya cerita, bukan kayak Sobota yang gambar. Tapi sebenarnya ada e-book bahasa Indonesianya. Nah, ini yang interesting. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar anatomi yang bentuknya cerita penjelasan kayak More, tapi nggak pengen tuh bahasa Inggris, pengennya bahasa Indonesia dan ada bahasa Latinnya buat struktur anatominya, kalian bisa download e-booknya. Aku bakal kasih linknya di description box bawah. Sebenarnya yang Grey's Anatomy ini aku baru baca waktu udah jadi asisten dosen, karena ada dosen yang nyaranin buat baca Grey's Anatomy, makanya aku baca. And thanks God, aku tuh dapet pinjaman dari cutting sebelum COVID-19, jadi aku bisa tunjukin kalian ini Grey's Anatomy yang kayak gini yang aku pelajari. Contohnya kayak gini, jadi modelnya kayak penjelasan gitu, kayak More. Tapi beberapa expert anatomi di kampusku tuh bilang lebih lengkap More. But if you want just like mau baca-baca anatomi bentuknya penjelasan, bisa download e-booknya Grey's Anatomy. Buku rekomendasi yang keempat adalah Nether's Atlas of Human Anatomy, kayak yang di sini. Nah, kalau yang Nether ini modelnya kayak Sobota, jadi atlas, isinya gambar-gambar. Bedanya kalau yang Sobota tuh ada caption, sedangkan Nether itu full pictures. Dan harganya itu lebih murah Nether. Tapi kalau e-booknya adanya versi English yang aku temuin sampai sekarang. Let me show you yang bahasa Inggris di sini. Masih topiknya upper limb atau ekstremitas superior, karena aku pengen menunjukkan cara penyajian yang berbeda tiap buku. Koordinator itu isinya gambar semua, nggak ada captionnya, singkat banget captionnya, nggak kayak Sobota. Terus khasnya Nether adalah di bagian origo insertionnya itu warnanya merah dan biru. Contoh, kayak di sini kalian bisa lihat fossa subscapularis. Warnanya kan merah, berarti itu adalah origo dari musculus subscapularis. Terus di medial bordernya atau di margo medialis dari scapula warnanya biru. Terus tulisannya serratus anterior muscle. Artinya medial border dari scapula itu adalah insersio dari musculus serratus anterior. Jadi misalnya kalian kalau di soal ada gambar kayak gini yang warna merah sama biru, itu khas banget punyanya Nether. Buku rekomendasi yang kelima adalah Abrahams and McNeil Clinical Atlas of Human Anatomy. Ini bukunya berat guys. Nah, kalau yang kayak gini tuh tipenya atlas, jadi gambar-gambar, cuma ini mirip Yokochi. Gambarnya itu preparat asli, beda sama Sobota dan Nether yang gambarnya itu gambar ilustrasi. Coba aku tunjukin. Kayak gini, langsung preparat asli, kayak kadaver langsung yang asli. Personally kalau kayak gini aku jarang buka karena di kampusku tuh udah ada kadaver, jadi kalau mau belajar langsung aja ke lab anatominya. Tapi menurut aku buat kalian yang mungkin waktu ini belajar anatomi saat pandemi dan nggak bisa ketemu langsung sama menyentuh langsung kadaver, kalian bisa buka Yokochi. Aku punya e-booknya dan aku akan link di description box bawah. Ini contoh Yokochi. Jadi cara bacanya itu kayak ini, ada tulang yang ditunjuk nomor 16. Terus kita cari 16 tuh apa sih nama tulangnya? Oh, os une. Kayak gitu cara belajarnya kalau dari buku-buku yang seperti ini. Mirip banget sama Yokochi. Buku rekomendasi yang keenam adalah Tortora. Tortora ini adalah penyelamat blog neurologiku. Sejujurnya aku belum pernah baca Tortora sampai ketemu blog neurologi. Tortora adalah campuran dari anatomi dan juga fisiologi. Dan menurut aku ini cocok buat neurologi karena di Sobota dan juga More
Neurologinya itu superficial, kayak bagian-bagian otak, medula spinalis, nervi cranialis. Sedangkan yang di Tortora itu lebih lengkap, dipandang dari segi anatomi dan juga fisiologinya. Sedangkan di Tortora itu dijelasin dari segi anatomi dan juga fisiologinya. Contoh, aku bukain e-booknya, karena aku punyanya e-booknya dan bahasa Inggris. Kalian bisa lihat di layar kalian. Contohnya tuh di bab otak dijelasin bagian-bagian otak, sekaligus area Brodmann-nya. Di medula spinalis dijelasin bagian-bagian potongan melintang medula spinalis, percabangan tiap plexusnya, sensorik pathway dan juga motorik pathway, juga ada refleksnya. Selain itu di Tortora ada bab khusus nih yang tentang peredaran darah. Jadi kayak membahas percabangan tiap pembuluh darah, kayak yang ada di layar kalian. Jadi ada percabangan pembuluh darahnya sama struktur yang divaskularisasinya. Menurutku sampai sekarang itu sih kelebihan Tortora yang aku temuin. Buku rekomendasi yang ketujuh adalah Nether, Atlas of Neuroanatomy and Neurophysiology. Sebenarnya aku nggak baca langsung nih bukunya, tapi aku baca di ringkasan anatomi di kampus aku, namanya Raul. Contohnya ya, ini gambar aslinya, terus ini yang di Raul. Terus ini gambar aslinya, ini yang di Raul. Jadi sama aja aku udah lumayan baca buku ini. Dan ini tuh kayak Nether yang khusus neurologi, neuroanatominya lebih dalam lagi dari Tortora. Jadi aku rekomen banget baca ini waktu blok neurologi. Oke, jadi tadi 7 textbook yang aku pakai untuk belajar anatomi selama kuliah di kedokteran. Honestly, masih banyak buku-buku lain di sana, kayak Snell, kayak Prometheus, tapi aku emang belum mendalami buku-buku tersebut. Dan sampai sekarang aku juga masih terus belajar anatomi. So, buat kalian yang punya rekomendasi buku, kalian bisa komen down below supaya bisa memberkati banyak orang. Hai guys, ternyata Anatomy Vlog part 2 ini sangat panjang. Makanya aku bagi jadi 2, ada part 2A dan juga 2B. Yang kalian tonton sekarang adalah part 2A. Jangan lupa nonton yang part 2B ya, karena di situ aku bahas tentang textbook untuk latihan soal, aplikasi dan juga website. Thank you so much for watching. Jangan lupa nonton. Bye bye.